SCP-2000 adalah lokasi yang biasa. Ini adalah pos 2 penjaga taman yang jarang digunakan di Taman Nasional Yellowstone. Itu ada di antah berantah dan dapat pengiriman pasokan dari helikopter dan mobil tanpa tanda sesuai kebutuhan. Sementara beberapa warga sipil telah mencoba untuk menerobos masuk, tidak ada yang berhasil dan SCP-2000 tetap tidak terganggu. Tetap terlihat jelas tanpa sesuatu yang nampaknya penting tentangnya. Tapi mengapa? Ini adalah salah satu lokasi paling aman dalam sejarah SCP. Mengapa sangat penting untuk terus ada apapun yang terjadi? Jawabannya mungkin terletak pada dokumen misterius yang ditemukan di lokasi yang paling tidak mungkin. Palung Mariana adalah titik terdalam di bumi dan organisasi SCP telah melakukan banyak perjalanan ke sana untuk menyelidiki fenomena aneh. Tapi apa yang mereka temukan dalam satu kunjungan mengungkapkan salah satu rahasia yang paling dijaga ketat dalam sejarah organisasi. Itu adalah dokumen yang entah bagaimana bertahan di dasar lautan, disegel dalam pipa dan dilapisi lilin agar tetap kedap udara dan tahan air. Tampaknya itu telah dikemas sedemikian rupa sehingga bisa bertahan dari apapun dan itulah yang diinginkan penulisnya. Dia tidak yakin kapan dunia mulai berakhir, tapi dia bisa melihatnya datang untuk sesaat. Dia melihat keluar jendela dan melihat semua tanda. Laut semakin dingin dan kurang ramah bagi kehidupan, udara semakin panas setiap tahun, sumber daya berkurang dan populasi meningkat. Ketegangan meningkat dan sementara tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Hampir semua orang tampak yakin bahwa dunia atau setidaknya umat manusia akan segera mencapai kesudahannya. Adalah sebuah kapal tenggelam yang pertama-tama benar-benar memperjelas bahwa segala sesuatunya menuju ke arah yang salah. Disney Magic adalah salah satu kapal pesiar paling populer di dunia, tujuan liburan favorit bagi keluarga. Itu juga salah satu kapal yang paling hati-hati dibangun, di mana perusahaan membanggakan prosedur keselamatan dan telah belajar dengan baik dari tragedi kapal pesiar masa lalu. Jadi dunia benar-benar terkejut ketika suatu hari diumumkan bahwa kapal itu telah tenggelam saat menuju ke pelabuhan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan ada sesuatu yang lebih misterius tentang tragedi ini. Sepertinya tidak ada yang memiliki rekaman tenggelamnya kapal tersebut. Meskipun liputan berita sepanjang waktu, semua foto kapal masih tampak mengapung. Itu sampai perusahaan berita menerima rekaman. Jaringan berita begitu bersemangat untuk memutar rekaman itu sehingga tidak ada dari mereka yang meninjaunya terlebih dahulu dan rekaman itu langsung mengudara. Itu menunjukkan kapal bergerak dengan mulus dikelilingi oleh kapal-kapal kecil ketika tiba-tiba berhenti, seolah-olah membeku di tempatnya, dan rekaman itu menunjukkan orang-orang di dek kapal jatuh dari pemberhentian mendadak. Semuanya menjadi sunyi dan kemudian busa aneh muncul dari belakang kapal. Semua orang mengira itu adalah mesin yang bermasalah, tapi itu bukan mesinnya. Itu adalah lengan besar, setidaknya 100 kaki panjangnya dimiliki Eldridge yang berada tepat di bawah permukaan. Dia mengulurkan tangan, meraih kapal dan merobeknya seperti selembar kertas tisu. Ribuan orang di dalamnya berlari mencari keselamatan, tapi tidak ada tempat yang bisa mereka tuju. Jet meluncur di atas kepala, siap menyerang apapun yang ada di dalam air. Sosok besar berduri mulai keluar dari air dan kemudian videonya menjadi hitam. Surat yang ditemukan di Palung Mariana terus menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Presiden segera mengumumkan keadaan darurat dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Jaringan televisi ditempatkan di bawah kendali pemerintah dan hanya diizinkan untuk menyiarkan informasi yang disetujui pemerintah. Tidak lama kemudian, internet menjadi dibatasi juga dengan orang-orang dilarang berbagi informasi yang tidak resmi. Pemerintah hanya terus memberitahu orang-orang untuk tetap tenang dan menjalani kehidupan mereka. Penulis surat itu mencoba mengikuti nasihat ini dan pergi bekerja dan membayar tagihannya seolah-olah hidup masih normal. Tapi di sekelilingnya dia melihat wajah-wajah ketakutan dan mereka benar untuk takut. Ini hanyalah awal dari krisis yang akan segera mencengkeram seluruh dunia. Semakin banyak hal aneh mulai terjadi, tapi tidak satu pun dari mereka terkait dengan monster misterius yang terlihat muncul dari laut. Kota-kota dievakuasi karena kerusuhan atau dikarantina setelah wabah penyakit misterius. Kehancuran disalahkan pada serangan teroris atau kebakaran hutan. Kakak penulis menelponnya untuk memberitahunya bahwa dia telah dipaksa keluar dari rumahnya. Alasannya diduga karena kebakaran hutan, tapi dia mendapati kesempatan untuk melihat api saat dia dievakuasi dan ada sesuatu yang aneh tentang itu. Dia bisa bersumpah dia melihat sesosok manusia di dalam api, seorang pria yang terbuat dari api dan dia bergerak dengan bebas. Tapi dia tidak bisa bertanya apapun tentang apa yang dilihatnya karena telepon terputus dan dia tidak pernah berbicara dengan kakaknya lagi. Semakin sulit untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dengan sebagian besar sumber berita ditutup atau di bawah kendali pemerintah yang ketat. Hanya ada desas-desus yang tidak jelas untuk dia kaitkan. Orang-orang berbicara tentang zombie yang menyerang utara, tentang orang-orang yang tampak normal pada suatu saat kehilangan akal sehat dan terus membunuh. Ada bisikan kultus kiamat yang muncul yang mencoba membendung kiamat melalui pengorbanan
penyimpanan manusia. Bahkan ada pembicaraan tentang tanah itu sendiri yang hidup dan memakan orang. Semuanya terdengar seperti satu hal, yaitu akhir dunia. Penulis surat berusaha untuk tetap waras, menjaga asupan informasinya seminimal mungkin dan berusaha menjalani hidupnya senormal mungkin. Tapi itu tidak akan lama sebelum kengerian di luar datang untuk menemukannya dan mereka menjadi mustahil untuk diabaikan. Saat itu, pagi-pagi sekali ketika dia mendengar teriakan dan tembakan dari luar, dia bisa mencium bau sesuatu yang terbakar dan menemukan darah berceceran di jendelanya. Tapi dia terlalu takut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia bersembunyi dan menunggu suara itu mereda. Listrik dan pemanas segera padam dan pasokan airnya terputus tidak lama kemudian. Dia tahu dia harus pergi keluar jika dia ingin bertahan hidup dan dia tidak siap untuk apa yang akan dia temukan atau lebih tepatnya apa yang tidak akan dia temukan. Rumahnya berada di daerah pinggiran kota yang datar tanpa tanda-tanda geografis utama. Jadi dia tidak berharap untuk melangkah keluar dan menemukan tebing besar dengan sisi lain tidak terlihat. Tidak hanya sepertinya seluruh dunia telah runtuh, tapi dia tidak bisa melihat dasar tebing. Seolah-olah separuh dunia sudah tidak ada lagi. Apa yang tersisa dari lingkungannya telah terkoyak dengan darah dan kehancuran di mana-mana. Dan sepertinya dia satu-satunya orang yang tersisa. Apakah dia diselamatkan karena dia bersembunyi atau apakah yang lain mengambil kesempatan untuk mengungsi? Dia tidak tahu. Tapi semua rumah di sekitarnya telah ditinggalkan. Dia bertekad untuk bertahan hidup. Jadi dia mengambil persediaan apa yang dia butuhkan dari rumah-rumah kosong dan kembali ke rumahnya sendiri. Segera mencari jelas bahwa lebih banyak yang telah berubah daripada hanya geografi dunia. Waktu tampaknya melambat, matahari diam di langit, tidak bergerak dari satu tempat selama berhari-hari. Kadang kabut tebal akan dengan cepat menggulung dan membuatnya buta. Tapi yang terburuk, dia segera menemukan bahwa dia tidak lagi sendirian. Apapun yang datang ke lingkungannya sekarang, itu bukan manusia. Yang pertama datang adalah makhluk logam aneh ukuran manusia. Kemudian muncul makhluk-makhluk yang lebih kecil seperti yang tampak seperti kutupil tapi ukuran kucing. Yang ini pada awalnya tampak tidak berbahaya, tapi kemudian dia menatapnya dan berteriak, "Berhenti!" dengan suara manusia. Tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Belatung raksasa seperti balon udara dengan ratusan mata. Mereka adalah predator ganas, mendarat dan memakan apapun yang terlihat. Dia yakin dengan semua kengerian ini bahwa dia pasti satu-satunya manusia yang tersisa. Tapi suatu hari, setelah salah satu balon udara menjijikan lewat, dia menemukan orang lain. Dia tampak seperti anggota tim SWAT dan jelas terluka. Melihat manusia lain sudah cukup untuk mendorongnya bertindak dan dia menariknya ke tempat yang aman di rumahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah berburu salah satu belatung balon udara. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang pertama yang dia lihat sejak tebing muncul di lingkungannya dan seluruh dunia telah menghilang. Namun tanggapan terhadap ini aneh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dunia tidak menghilang, itu hanya relokasi. Tapi dia tidak bisa memberitahunya lebih dari itu. Dia mendesaknya untuk informasi lebih lanjut dan dia mengatakan bahwa perintahnya benar-benar tidak berarti lagi. Dia mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk sebuah organisasi yang melacak makhluk aneh dan berbahaya dan menangkap mereka untuk penelitian dan untuk menjaga dunia tetap aman. Tapi ada yang tidak beres. Semua entitas yang mereka tahan telah terlepas pada saat yang sama. Sudah terlambat untuk membalikan kerusakan dan dunia telah menyatakan skenario rumah kaca mati GH0. Organisasi telah gagal tapi punya rencana. Masih ada orang yang hidup tapi dengan hati-hati ditampung di seluruh dunia di zona aman. Organisasi memiliki cara untuk meriset dunia termasuk menciptakan kembali orang-orang dengan semua kenangan yang utuh. Organisasi akan membersihkan entitas berbahaya, memperbaiki kerusakan dan menggunakan teknologi mereka untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Dunia ini akan hilang tapi akan digantikan dengan dunia lain yang persis sama dengan dirinya sendiri tanpa ingatan tentang kengerian yang telah terjadi. Dia mundur ketakutan. Ini tidak bisa dilakukan kan? Tidak mungkin untuk menyapu semua ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak? Ini telah dilakukan sebelumnya." Dia tidak tahu kapan akhirnya akan tiba. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan menyadari itu terjadi. Tapi dia tidak ingin dilupakan. Jadi dia menuliskan pikirannya dan menyegelnya dalam sebuah tabung. Dia menyegel tabung itu dengan lilin dan menunggu. Mungkin rumahnya tidak akan hancur total. Mungkin itu akan berakhir di bawah air seperti yang disebutkan pria itu secara singkat. Mungkin pesannya akan bertahan dan ditemukan suatu hari nanti sebagai peninggalan terakhir dari dunia yang telah dimusnahkan. Dia tidak akan ada untuk melihatnya, tapi mungkin dunianya akan diingat. Tujuan sebenarnya dari SCP-2000 adalah rahasia organisasi yang paling dijaga ketat. Sebuah fasilitas bawah tanah besar yang dirancang untuk mencegah kepunahan umat manusia mampu menghasilkan lebih dari 100.000 manusia per hari. Ini berisi bank memori yang menyimpan seluruh sejarah spesies manusia dan semua informasi terkait. Tapi semua dokumentasi mengenai konstruksi awal dan sejarahnya telah hilang. Meskipun tidak ada yang yakin
apakah informasi ini hilang dalam salah satu pengaturan ulang atau karena desain. Organisasi telah memastikan bahwa SCP-2000 tidak akan dibobol. Fasilitas ini dijaga oleh bahaya kognitif yang akan menghentikan siapapun tanpa inokulasi yang sesuai. Setiap upaya akses yang tidak sah dianggap sebagai alasan untuk pemusnahan instan terlepas dari seberapa tinggi peringkat seseorang di organisasi. SCP-2000 bagi organisasi sama dengan gudang benih Svalbard global untuk pertanian. Jalan anti gagal jika terjadi kesalahan. Itu sebabnya dia memiliki tingkat objek TOMIL, klasifikasi langka yang dirahasiakan hanya untuk semua level tertinggi organisasi. Tapi bagi hampir semua orang, termasuk setiap anggota organisasi SCP yang belum pernah menemukannya, SCP-2000 hanyalah pos 2 penjaga taman yang jarang digunakan di Taman Nasional Yellowstone. Sama sekali tidak ada yang unik tentangnya dan tidak ada alasan untuk melihat lebih dekat. Dan organisasi akan memastikannya tetap seperti itu. Sebab itulah ketika sebuah surat ditemukan di dasar palung Mariana yang menggambarkan salah satu skenario pengaturan ulang dunia ini, sebuah surat yang memohon untuk tidak membiarkan dunia yang ada sebelumnya dilupakan atau disembunyikan. Organisasi memastikan dengan kepastian mutlak bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang, untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas SCP, tonton SCP-2000 Deus Ex Machina atau seluruh kisah SCP-1730 dan apa yang terjadi di lokasi 13 yang misterius.